Pemirsa Partai Gerindra mendukung Ahmad Lutfi di Pilkada Jawa Tengah. Sementara PDI Perjuangan dan PKB mempertimbangkan nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Partai Gerindra resmi mendukung Irjen Ahmad Lutfi untuk maju pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Menurut Muzani, keputusan yang diambil Gerindra adalah hasil dari komunikasi dengan berbagai partai yang masuk dalam koalisi Indonesia Maju. Keputusan ini tentu saja setelah kita berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Lutfi. Karena kita merasa bahwa Pak Lutfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah, cukup lama berdinas sebagai Kapolda di sana, beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri sudah cukup lama. Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut di internal PDIP masih terus dibahas terkait nama yang akan dicalonkan di Pilgub Jawa Tengah. Salah satu nama yang muncul adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Kalau Pak Andika Perkasa sendiri condong di Jakarta atau mungkin di Jawa Tengah, Pak? Belum sih, belum tahu. Tapi akan ditugaskan kemana, termasuk beliau sendiri. Kader pasti siap, tapi kita pasti sedang kalkulasi mana yang berbeda. Kan dinamika politiknya sangat dinamis sekali. Nama Andika Perkasa juga digaungkan Partai Kebangkitan Bangsa. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengungkapkan pihaknya membuka peluang mengusung Andika Perkasa di Pilgub Jawa Tengah. Menurutnya langkah tersebut bakal dikomunikasikan dengan PDI Perjuangan, termasuk menyorongkan nama Ketua DPW PKB Jawa Tengah Yusuf Kodori. Calonnya juga belum jelas. Saya pikir pertama kali yang deklarasi Gus Yusuf maju Jawa Tengah. Yang pasti ya sebelum. Iya sebelum yang lain. Udah deklarasi beliau, cuman memang sampai hari ini kan masih mencari dukungan partai yang lain karena PKB kan nggak cukup. Nah nanti kalau ada partai lain dukung kan bisa dikompromikan di situ, termasuk Pak Andika, termasuk dengan PDIP, termasuk dengan Pak Lutfi, termasuk dengan siapapun. Karena masih belum. Tapi kalau ditanya PKB mendukung siapa di Jawa Tengah, saya jawab tegas, kami mendorong Gus Yusuf untuk maju Gubernur Jawa Tengah. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya sudah mengerucutkan nama untuk diusung di Pilkada Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Termasuk PDI Perjuangan juga berkomunikasi dengan PKB terkait pilkada di 3 daerah tersebut. Tim Liputan, BTV. Nama Ahmad Lutfi dan Andika Perkasa menguat untuk berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Siapa yang unggul? Kita akan membahasnya bersama dengan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat sore, Mas Agung. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, semua. Mas Agung membahas mengenai Pilkada Jawa Tengah. Ada beberapa nama yang sudah bermunculan ya, meskipun belum ada yang secara firm akan diusung oleh partai politik. Ada Ahmad Lutfi, ada Andika Perkasa, dan juga belakangan ada nama Kaisang Pangarep. Anda melihatnya siapa yang elektabilitasnya saat ini sebenarnya paling tinggi di Jawa Tengah? Iya, kalau saya mengutip beragam lembaga survei ya yang kredibel, memang nama Ahmad Lutfi dan Kaisang yang mencuat gitu. Nama Pak Andika ini memang lebih banyak disebut-sebut di Jakarta. Nah, ketika hari ini muncul di Jawa Tengah, ini hal yang menarik. Kenapa? Karena ini bisa memunculkan sebuah figur ataupun sosok alternatif di tengah pertarungan nama-nama mainstream yang selama ini beredar di Jawa Tengah. Nah, kalau ditanya siapa yang kuat, pertama secara institusional, ketika PDIP memang mengajukan nama Pak Andika Perkasa, suka atau tidak, ini sebuah keunggulan ya, sebuah potensi elektoral yang cukup positif, karena kita tahu PDIP selama ini punya mesin partai yang solid ya, kader-kader yang militan, dan sedikit banyak itu bisa menopang kerja-kerja elektoral yang akan dilakukan Pak Andika di Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya seberapa aktif, gesit, dan maksimal Pak Andika nanti di Jawa Tengah, itu pertanyaan yang perlu dijawab seiring berjalannya waktu. Karena Pak Ahmad Lutfi dan Mas Kaisang ini sudah sejak lama ya punya basis ya. Kalau Pak Ahmad Lutfi karena beliau di kepolisian, sementara kalau Mas Kaisang karena beliau ya dari rahim keluarga Solo yang sejak awal memang meretas jalan kepemimpinan politik mereka di Solo, baik Presiden Jokowi maupun Gibran yang sekarang jadi wakil presiden. Sehingga
tantangannya justru sekarang ini ada di PDIP ketika memang memajukan nama Andika Perkasa. Nah, kira-kira siapa yang memang bisa menjadi wakil yang tepat ketika nanti bertarung dengan nama Pak Ahmad Lutfi atau Mas Kaisang seperti itu? Karena kalau tidak dipersiapkan dengan baik, ya, maka kandang banteng ini bisa berubah menjadi kandang yang lain, ya, nggak bisa kemudian tiba-tiba muncul tanpa persiapan, tanpa kerja-kerja elektoral yang maksimal. Nah, yang kedua, secara personal, Pak Andika memang punya pengalaman yang panjang di TNI, ya. Begitupun dengan Pak Ahmad Lutfi dan Mas Kaisang seperti itu. Tapi yang jelas ketika nama Pak Andika muncul, maka kita tahu secara kapasitas, ya, kemudian secara elektabilitas utamanya karena pilkada soal itu, maka Pak Andika harus mulai, ya, bahkan sesegera mungkin mengaktifasi, ya, kekuatan figur dirinya karena pilkada ujungnya adalah menguji kapasitas figur, kualitas personal kandidat untuk turun, ya, bukan lagi di Jakarta ini medannya tapi di Jawa Tengah yang memang lebih luas, ya, lebih banyak kabupatennya seperti itu. Sehingga kalau misalkan diuji magnet personal yang unggul sementara ini, ya, harus diungkapkan bahwa untuk sementara Pak Ahmad Lutfi, tapi memang tidak terlalu tinggi angkanya, ya, sebagaimana temuan Litbang Kompas misal saya kutip seperti itu, masih banyak yang belum menyatakan pendapat, sehingga potensi Pak Andika untuk maju masih cukup besar, masih cukup lebar lah, sehingga sebelum ini terlalu jauh, ya, dioptimalkan oleh lawan-lawan Pak Andika, Pak Ahmad Lutfi ataupun Mas Kaisang, maka Pak Andika harus segera bergerak seperti itu. Nah, yang ketiga memang nggak bisa dipungkiri kalau tadi secara institusional, kemudian secara elektoral, ada juga istilahnya secara secara politik, ya, karena memang sukar untuk tidak melepaskan bahwa perhelatan pilkada ini berkelindan dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di nasional, ya. Dalam konteks misalkan Presiden Jokowi masih menjabat sampai 20 Oktober, kemudian setelah itu Presiden Prabowo terpilih menjabat ketika pilkada berkelindan tanggal 27 November. Nah, kalau melihat dua orang presiden tersebut berada di belakang siapa, maka yang diuntungkan Pak Ahmad Lutfi. Otomatis ini tantangan lagi, ya, bagi PDIP dan Pak Andika bagaimana caranya mensiasati, ya, ataupun mencoba menginovasi agar peluang mereka menang masih terbuka dan sebagaimana tradisi banteng bahwa ini tempatnya atau kandangnya PDIP Jawa Tengah seperti itu, sehingga tidak ada pilihan lain bagi kader-kader PDIP di Jawa Tengah untuk, ya, menyatukan kekuatan untuk habis-habisan bekerja secara politik agar apa? Agar bisa mengimbangi, ya, pengaruh istana, apakah itu dari Istana Merdeka maupun dari Istana Hambalang. Seperti itu, Mbak Stefani, Baik, sebagai Mas Agung, pengantar. sebenarnya karakteristik pemilih di Jawa Tengah sendiri seperti apa? Apakah lebih melihat popularitas tokoh atau seperti Ya. yang Anda sampaikan tadi, kan kita tahu bahwa Jawa Tengah dikenal sebagai kandang banteng, atau lebih kepada partai politik? Iya, kalau untuk pilkada utamanya memang soal figur, Mbak Stefani, ya. Tapi ketika dibedah karakteristik pemilihnya, maka suka atau tidak masih ada irisan antara pemilih nasionalis dengan pemilih religius, ya, santri seperti itu. Nah, siapapun calon gubernur ataupun calon wakil gubernur yang maju bisa, ya, mengawinkan, ya, nalar nasionalis dan religius itu, maka sedikit banyak dia bisa memperluas ceruk pemilih mereka dan potensi kemenangannya menjadi lebih terbuka. Artinya ketika Pak Andika dimajukan oleh PDIP, maka PR berikutnya adalah mencari wakil, ya, yang bisa melengkapi Pak Andika yang memang dikenal sebagai sosok nasionalis bersama PDIP-nya. Nah, ketika muncul PKB itu bagian yang utuh, ya, untuk melengkapi kebutuhan ataupun pekerjaan rumah tadi, dan tinggal siapa kemudian dari PKB yang dimajukan. Misalkan tadi ada nama Gus Yusuf misalnya. Nah, ini paduan yang pas dan lengkap untuk bisa bertarung untuk menghadapi, ya, Pak Ahmad Lutfi ataupun Mas Kaisang. Nah, begitupun di sisi Mas Kaisang ataupun Pak Ahmad Lutfi, ya, mereka harus mencari figur yang mampu melengkapi, ya, tokohan Pak Ahmad Lutfi yang memang juga nasionalis bersama Mas Kaisang dengan mencari, ya, figur religius untuk mendampingi mereka seperti itu. Tapi ketika Ahmad Lutfi dan Mas Kaisang bergabung, nah, ini menjadi pertanyaan, ya, karena memang nanti ceruk masanya nggak meluas, kecuali memang partai-partai yang nanti berkoalisi dengan Pak Ahmad Lutfi ataupun Mas Kaisang memang bisa merepresentasikan kekuatan-kekuatan religius atau santri, ya, apakah itu PKS, P3,
PAN ya, sehingga bisa mengimbangi ya kemunculan Pak Andika bersama Gus Yusuf misalkan, sehingga ini bisa menjadi pertarungan yang kompetitif seperti itu. Nah, yang ketiga memang sukar dinafikan bahwa secara demografi pemilih ya, pemilih yang mendominasi hari ini adalah pemilih milenial maupun Gen Z. Nah, otomatis figur seperti Pak Ahmad Lutfi, Pak Andika, Mas Kaisang harus mampu ya menjalankan kampanye-kampanye politik yang persuasif, yang menarik, yang sederhana, simple, namun juga bisa menggugah nalar dan kreativitas mereka. Walaupun tak bisa dipungkiri sisi-sisi emosional juga perlu dibangkitkan. Supaya apa? Supaya kampanye yang mereka lakukan memang beda, baru, dan punya sisi-sisi yang menarik atau sisi-sisi entertain. Seperti itu Mbak Stefan. Baik, bicara mengenai tokoh dengan latar belakang religius, Mas Agung, baru-baru ini juga hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia memunculkan nama Wicaksono ya, pengusaha muda NU. Ini tentunya menarik juga, ada nama-nama baru juga di samping nama-nama yang sudah lebih dulu populer. Apakah memang Anda melihat di Jawa Tengah ini karena tidak ada petahana, juga kesempatan bagi semua calon masih sangat terbuka lebar? Betul, misal nama Mas Wicaksono saya kira cukup potensial ya, karena memang beliau figur lama di P3 ya, punya basis di NU gitu, dan nama-nama lain juga, karena memang tadi open election, petahana nggak bisa maju, sehingga siapapun punya potensi untuk terlibat dalam kontestasi pilkada di Jawa Tengah. Namun pertanyaan berikutnya yang perlu dipahami oleh semua kandidat, apakah mereka punya kendaraan politik yang representatif untuk tadi ya melengkapi cagup yang sudah mulai muncul dan menguat ya, apakah Pak Ahmad Lutfi, Pak Andika, atau Mas Kaisang, sehingga memang punya nilai tawar ataupun bargaining position yang bagus untuk dilibatkan. Karena kalau soal kendaraan politik ini tidak tuntas di figur-figur baru tadi, maka peluang mereka untuk berpasangan ataupun maju bersama para cagup-cagup tersebut mengecil seperti itu, sehingga konversi dari nama-nama yang muncul tadi harus juga melakukan kerja-kerja politik yang mulai terukur ya, kemudian terstruktur, sehingga efeknya bisa membuat mereka punya kans untuk diajak oleh para cagup-cagup yang cukup kuat ini, seperti itu Mbak Stefani. Kalau hasil survei dari Trias Politika sendiri seperti apa Mas Agung untuk Pilkada Jawa Tengah? Iya, kalau di kita memang belum melakukan survei untuk Jawa Tengah ya. Cuman kita memang melakukan meta analisis dari beragam lembaga survei kredibel yang tadi saya sampaikan, bahwa memang kans yang paling muncul untuk ikut berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah ini akhirnya mengerucut pada beberapa nama, utamanya Pak Ahmad Lutfi ya, kemudian Mas Kaisang ya, kemudian ada Mas Tas Yassin ya, seperti itu. Nah, nama Pak Andika ini memang kita lihat selama ini muncul di Jakarta, apakah sebagai cagup maupun cawagup ya opsinya, sehingga ketika ini kemudian mengemuka di Jawa Tengah, saya kira ini hal yang menarik ya, bisa jadi menjadi kajian kami kembali untuk kemudian memberikan arahan bahwa ada nama baru yang memang potensial dan punya basis, apalagi dimajukan oleh PDIP, sehingga bisa menjadi lawan yang sepadan bagi Pak Ahmad Lutfi ataupun Mas Kaisang ya. Karena memang kemarin semua mata tertuju di Jawa Tengah mencari kira-kira siapa yang bisa mengimbangi ya raihan elektoral Pak Ahmad Lutfi atau Mas Kaisang untuk bisa menjadi lawan yang sepadan. Apalagi dalam konteks di internal PDIP ya, setelah Mas Ganjar nggak bisa maju, otomatis hari ini PDIP berupaya dan sangat keras ya mencari sosok-sosok yang potensial di Jawa Tengah, karena tidak mudah ya untuk memunculkan calon-calon yang saya kira bisa mengimbangi ya secara personal maupun secara politik ya, politik istana tersebut. Menimbang memang posisi tawar PDIP di tingkat nasional agak menurun, sehingga mau tidak mau ya kerja-kerja politik yang dilakukan harus lebih ekstra, lebih gesit lagi, dan komunikasi politik yang dibangun juga harus lebih maksimal. Karena bila tidak, walaupun PDIP punya golden ticket di Jawa Tengah dengan 33 kursi ya, minimalnya di Jawa Tengah 24 kursi, maka idealnya PDIP harus mengajak partai tambahan, partai baru untuk menjadi temannya. Jangan sampai PDIP sendirian, sehingga tadi ya nalar nasionalis religius sebagai paket pasangan cagup dan cawagup bisa terpenuhi seperti itu.
Ya, menarik menantikan nama-nama baru yang bisa menjadi pilihan bagi warga Jawa Tengah tentunya. Terima kasih Mas Agung Baskoro sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Sama-sama Mbak Kristiani.